106 triliun dari 23.000 nasabah, pengacara korban dipenjarakan, dan malah pelakunya divonis bebas oleh Mahkamah Agung. KSP Indosuria tercatat sebagai kejahatan keuangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Dan semoga di antara subscribers aku nggak ada yang terkena kasus 106 triliun Indosuria ya. Kalaupun ada, semoga keuanganmu atau keluargamu amin bisa baik-baik saja. Rezekinya amin digantikan yang lebih baik. Karena pada dasarnya aku percaya nggak ada rezeki yang tertukar. Dan semoga keadilan segera ditegakkan untuk para pelaku dan juga korban. Mari kita bahas kenapa kasus ini penting. Kasus 106 triliun Indosuria ini tercatat sebagai kasus ponzi terbesar di Indonesia dan terbesar di dunia yang penjahatnya lepas. Size-nya ini sekitar 1/10 dari kasus Bernie Madoff yang tercatat dan sudah difilmkan sebagai penipuan terbesar sepanjang sejarah dunia. Soon aku bakal review filmnya juga ya. Nah, Indosuria ini diketahui bentuk awalnya tuh perusahaan multi-finance yang pastinya di bawah wewenang OJK kalau mau nerbitin obligasi atau MTM. Tapi kemudian dia berubah bentuk nih menjadi koperasi yang pengawasannya bukan di bawah OJK lagi, melainkan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang sorry to say mungkin tidak se-expert OJK ya dalam hal pengawasan. Dan ini bukan pertama kali kasus koperasi merugikan ribuan nasabah dan triliunan rupiah. Kalau kita ingat di 2015 ada koperasi Cipaganti yang melibatkan 14.000 nasabah dengan total kerugian 3,2 triliun. Kemudian di 2017 ada koperasi Pandawa yang melibatkan 36.000 nasabah dan total kerugian 3,3 triliun. Kalau kita sadar, semakin kesini, semakin besar nih jumlah korban dan juga kerugiannya. Secara nggak langsung mungkin artinya kita tuh sebagai bangsa nggak pernah belajar nih dari kasus yang udah-udah. Kalau kasus KSP Indosuria ini nggak jadi titik balik kita, pasti akan ada Cipaganti, Pandawa, Indosuria lain dengan korban dan kerugian yang lebih besar. Karena pada dasarnya records are made to be broken. Mungkin kita udah banyak dengar cerita tentang KSP Indosuria ini dari kenalan, internet, ataupun sosial media. Dibentuk pada tahun 2012 dan merekrut banyak relationship manager dari bank yang udah punya kenalan banyak nasabah. Kemudian mereka menawarkan produk dengan bunga 8-12% per tahun. Sebenarnya hanya sedikit lebih tinggi dari deposito bank yang saat itu 5-7%. FYI, produk koperasi itu kena pajak 10% dibandingkan produk perbankan yang 20%. Nah, biasanya uang nasabah ini tuh diputar oleh koperasi sesuai dengan kesepakatan anggota. Bisa dipinjamkan ke nasabah yang butuh dengan bunga yang lebih tinggi atau diinvestasikan ke bisnis real dan lainnya. 6-7 tahun berjalan, semuanya baik-baik saja. Sampai pada tahun 2018, KSP Indosuria ini dapat surat peringatan administratif dari Kemenkop UKM. Salah satu kejanggalannya adalah nggak ada laporan rapat anggota tahunan di tahun 2019. Sebelum akhirnya di Februari 2020, sejumlah nasabah tuh mengaku nggak bisa cairin uang mereka yang ada di deposito. Mungkin berkaitan dengan pandemi COVID yang baru dimulai juga kali ya. Jadi memang ada liquidity crunch pada sistem keuangan saat itu. Kemudian, di Maret 2020, Indosuria membatasi penarikan maksimal tuh 1 juta per nasabah. Dan ada syarat baru, bahwasannya uang nasabah baru bisa dicairkan dalam kurun waktu 6 bulan sampai 4 tahun, tergantung berapa banyak uang yang nasabah itu punya. Sejak saat itu, nggak ada kejelasan penarikan dana, sampai akhirnya pendiri Henry Surya dan direktur keuangannya, Jun Indria, ditangkap oleh Bareskrim di awal 2022. Nah, sebelum vonis kedua orang itu, seorang advokat bernama Alvin Lim yang mewakili 165 nasabah melaporkan dugaan pidana Indosuria. Dan dia malah dianggap menghalangi penegakan hukum dengan modus P19 mati. Beliau akhirnya dikenakan vonis 4 tahun penjara atas dakwaan kasus pemalsuan dokumen yang sebenarnya nggak berhubungan sama sekali dengan kasus Indosuria yang dia laporkan. Dan yang paling merobek jiwa nasabah dan masyarakat Indonesia adalah vonis bebas dari Mahkamah Agung di Januari 2023. Karena katanya Henry Surya dan Jun Indria ini tidak terbukti melanggar hukum pidana. Jadi emang gila banget sih kasus Indosuria ini. Menko Polhukam kita Pak Mahfud MD sampai bilang, ini adalah kejahatan pidana yang sangat sempurna. Manajemen Indosuria mungkin sengaja memilih bentuk koperasi yang emang pengawasannya lebih lemah.
memanfaatkan keserakahan dan ketidakmautawan masyarakat Indonesia menggunakan uang yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk memperkuat posisinya di berbagai badan hukum. Sampai seorang advokat yang membela nasabah malah yang dipenjara. Dan pendirinya yang jelas-jelas membuat kekacauan sebesar itu secara publik malah dibebaskan. Nah, tapi sebenarnya berdasarkan data dari Kejaksaan Agung, sebenarnya hanya 6.000 nasabah dengan total kerugian 16 T yang gagal dibayarkan. Namun, nilai aset Indosuria yang berhasil disita hanya 2 triliun. Mungkin ini include kantor dan aset tidak bergerak lainnya kali ya, yang butuh waktu nih untuk dijadiin uang ya. Tapi, kalau kasus perdata yang diselesaikan di PKPU, emang biasanya recovery rate tuh sekitar 10% aja sih. Coba kita hitung simple aja ya. 16 T dibagi 6.000 korban, berarti seorang tuh kira-kira rugi 2,67 M. Tapi, karena aset sitaannya cuma 2 T dibagi 6.000 korban, sama dengan setiap orang cuma dapat 333 juta rata-rata ya. Sedangkan, dari berbagai cerita nasabah, uang yang dikembalikan hanya 100.000 nih per bulan. Sampai total-total tuh mungkin cuma 3 jutaan. Jadi pemerintah harus mengusahakan sebanyak-banyaknya aset yang bisa dikembalikan ke korban dan menegakkan keadilan kepada pelaku. Sekarang kan pemerintah sedang ngajuin kasasi atau banding ke Mahkamah Agung atas vonis bebas yang di awal itu. Jika masih nggak berubah nih vonisnya, Presiden Jokowi yang seharusnya turun tangan untuk mempertanyakan independensi dari Badan Mahkamah Agung ini. Dan kalau kita belajar dari kasus Bernie Madoff di Amerika, pemerintahnya itu menunjuk seorang pengacara bernama Irving Pichard dan timnya untuk melacak semua aset yang bisa disita baik dari pelaku maupun korban dengan net equity formula. Alhasil 14 dari 19 miliar dolar kerugian berhasil dikembalikan, alias recovery rate-nya itu 74%. Sangat tinggi dibandingkan Indonesia yang cuma 10%-an. Sekarang kalau pemerintah serius menegakkan sila kelima Pancasila, harusnya dibentuk tim khusus untuk melacak juga semua nasabah dan pelaku. Karena mungkin aja ada nasabah yang mungkin juga kenalan dari pendiri Indosuria ini. Mereka taruh uang 100 M, tapi udah berhasil withdraw 300 M sebelum gagal bayar di 2020. Mungkin mereka udah tahu kali ya bakal gagal bayar and something like that. Selisih keuntungan 200 M itu seharusnya bisa disita oleh negara nih untuk dikembalikan ke korban yang net losers atau yang mendapat lebih sedikit dari yang diinvestasikan. Jujur, aku nggak tahu teknis hukumnya bisa atau enggak karena bukan bidangku. Tapi pemerintah harus belajar dari kasus global dan merevisi undang-undang yang menjadi landasannya. Harus ada inovasi dalam penanganan investasi bodong. Jangan cuma ambil dari pelakunya, karena mungkin udah ditaruh kemana kali uangnya. Tapi kalau bisa, ambil juga dari nasabah yang diuntungkan. Memang mungkin sekilas terdengar jahat bagi nasabah yang diuntungkan ya, tapi menurutku harus dibuat efek jera juga. Jangan kira cepat masuk bisa cepat keluar dan biarlah orang lain yang menanggung batunya. Siapapun yang terlibat dalam investasi bodong harus bertanggung jawab. Dan hopefully di masa depan, orang-orang yang mau ikut investasi yang aneh-aneh bisa berpikir ribuan kali. Karena mereka juga bisa jadi korbannya. Karena kalau nggak begini, perlahan-lahan kita semua akan antipati dan nggak percaya dengan investasi apapun di Indonesia ini. Semoga kita bisa belajar banyak dari kasus kejahatan keuangan terbesar di Indonesia dan nggak perlu lagi lah ada rekor-rekor baru yang tercipta nantinya. Kalau ada yang ingin kamu tanyain atau request bahas investasi bodong apalagi, tulis aja di komen ya. Thank you for watching, see you di video lain dan bye-bye.